Terima kasih Komite, Bapak Ketua Komite 4, Bapak Ahmad Nawardi, Bapak dan Ibu sekalian, para anggota pimpinan dan anggota Komite 4, beserta juga tadi dari Komite 1, 2, dan 3 yang hadir, Bapak Gubernur Bank Indonesia yang kami hormati, Pak Peri Warjio, Pak Rahmat Pambudi, Menteri Bappenas, Menteri Perencanaan dan Ketua Bappenas. Kami akan menyampaikan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite 4 mengenai perekonomian dan RAPBN 2026 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo tanggal 15 Agustus di depan rapat paripurna DPR dan juga dihadiri DPD untuk menyerahkan RUU APBN 2026. Izinkan kami menyampaikan tiga hal, yaitu kondisi dan dinamika perekonomian global nasional. Kemudian yang kedua adalah mengenai postur dari APBN 2026 untuk menunjang program-program prioritas. Dan yang ketiga transfer ke daerah yang direncanakan untuk tahun 2026. Mengenai perekonomian yang sekarang ini masih terus berjalan dinamis, baik dan terutama di sisi global maupun kita di dalam negeri juga. Dari sisi global kita lihat bahwa perang dagang antara Amerika dengan seluruh negara, baik yang dianggap tadinya sekutu maupun mereka yang dianggap berbeda, masih mengalami eskalasi. Yang terakhir, Amerika menetapkan 50% tarif kepada India karena mereka membeli minyak dari Rusia. Terhadap Cina juga walaupun ada 90 hari jeda, namun sudah dalam posisi tarif yang lebih tinggi. Di sisi lain, kita melihat beberapa perkembangan seperti inflasi di Amerika Serikat yang relatif lebih dingin, namun di sisi lain concern mengenai pengangguran juga meningkat. Presiden Trump juga mulai masuk ke beberapa sektor tertentu, tidak hanya besi baja yang selama ini menjadi fokus, tapi juga pharmaceutical, serta tentu saja perang di bidang digital, yaitu chips, terutama untuk akses teknologi artificial intelligence. Kondisi ketidakpastian ini telah menimbulkan volatilitas di pasar keuangan, dan juga volatilitas dari harga komoditas. Karena harga komoditas dan pasar keuangan sangat tergantung kepada sentimen yang didrive oleh policy, retorika, maupun perkembangan antar negara. Dari sisi keamanan global, ancaman cyber security dan juga nuclear war itu menjadi makin nyata dikarenakan tensi hubungan geopolitik yang meningkat. Di tengah perang tarif Amerika Serikat tersebut terhadap berbagai ekonomi di seluruh dunia, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensinya dari sisi pertumbuhan ekonomi hingga kuartal kedua. Dan ini menunjukkan bahwa pada saat Liberation Day atau tarif diumumkan bulan April, banyak kegiatan yang dilakukan secara front loading. Indonesia pun dari sisi perekonomian domestik masih menunjukkan adanya resiliensi dengan tekanan perekonomian global dari sisi ketidakpastian dan gejolak. Namun kita tetap harus waspada. Seperti kita melihat pertumbuhan ekonomi yang diumumkan oleh BPS pada kuartal kedua mencapai 5,12%. Dan inflasi juga tetap terjaga di mana headline inflation mengalami posisi di 2,31 dan kemarin kita mendengar adanya deflasi di bulan Agustus. Inflasi yang berasal dari volatile food bisa dikendalikan meskipun kita tetap harus waspada terhadap inflasi yang berasal dari harga pangan terutama beras. Inflasi inti dalam hal ini yang mencerminkan daya beli menunjukkan angka di 2,17, berarti dari sisi demand perekonomian masih terjadi peningkatan. Dari sisi administered price, inflasi hanya 1%. Ini menunjukkan langkah-langkah pemerintah baik di kuartal 1 maupun kuartal 2
yang melakukan stimulasi ekonomi dengan memberikan berbagai PPN yang ditanggung pemerintah untuk menurunkan tarif-tarif dari angkutan telah memberikan kontribusi kepada inflasi administered price yang rendah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita lihat di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi hampir 57% terhadap perekonomian, tumbuh 5,2%. Kemudian di Sumatera yang kontribusinya terhadap perekonomian nasional 22,2%, tumbuh 5% pada kuartal kedua. Kalimantan 8,1% kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga menunjukkan pertumbuhan 5%. Sulawesi yang selalu tumbuh cukup tinggi dalam hal ini tumbuh di 5,8%. Maluku dan Papua yang kontribusinya 2,8% terhadap total GDP nasional tumbuh di 3,3%, dan Bali Nusa Tenggara dalam hal ini tumbuh 3,7%. Jadi kita lihat mungkin untuk Maluku, Papua, dan Bali Nusa Tenggara tekanan dari pertumbuhan ekonominya terlihat tidak cukup tinggi, sedangkan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masih relatif bisa tumbuh di 5% atau bahkan di atasnya. Inflasi, walaupun secara nasional tadi kami sampaikan, kita lihat dari sisi distribusi atau profil inflasi masing-masing pulau atau daerah terlihat di dalam chart ini. Inflasi nasional yang 2,31 terlihat Sumatera inflasinya relatif lebih tinggi pada bulan Agustus ini dibandingkan Juni, Juli, yaitu yang 1,5 dan 2,6. Jawa relatif hampir sama dengan inflasi nasional, yaitu 2,1, relatif stabil dalam 3 bulan terakhir. Bali Nusa Tenggara 2,6 lebih tinggi dari nasional, terutama pada bulan Juli yang lalu. Mungkin karena waktu itu juga terjadi liburan dan banyaknya mungkin turis yang hadir, baik domestik maupun asing, dan bisa menimbulkan juga tekanan dari sisi permintaan. Kalimantan dengan inflasi 2,1 ini hampir sama dengan bulan sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan Juni yang inflasinya hanya 1,5. Sulawesi 3,0 ini lebih tinggi dari nasional yang 2,3, dan itu 2 bulan terakhir berturut-turut di atas 3, yaitu 3,1 dan 3. Sedangkan bulan Juni hanya 2,1. Sedangkan di Maluku Papua inflasinya di 2,0 pada bulan Agustus, lebih rendah dibandingkan bulan Juli yang 2,5, dan ini lebih tinggi dibandingkan Juni. Kalau kita lihat per provinsi, kita juga melihat daerah-daerah yang lebih tinggi dari nasional di sebelah kiri. Ini terlihat Sumut, Sulteng, Papua Selatan, Sultra, Papua Tengah, Aceh, Riau, Sulbar, Maluku, Sulsel, Sumsel, Sumbar, Jambi, NTT, Kalsel, Bali, NTB, dan Gorontalo, serta Jawa Tengah. Sedangkan yang inflasinya di bawah dari inflasi nasional adalah yang di sebelah kanan. Dari mulai Jogja, Kalimantan Utara, Kepri, Jatim, Jakarta, Kalbar, Kalimantan Tengah, kemudian Banten, kemudian Papua Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Babel, Bengkulu, Lampung, Sulut, Papua, Maluku Utara, dan Papua Tenggara. Pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat distribusi antar pulau tadi yang cukup baik dan juga inflasi yang stabil telah menimbulkan dampak yang relatif positif terhadap kesejahteraan. Kita lihat tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup konsisten semenjak 2021, yaitu waktu kejadian COVID yang menyebabkan pengangguran waktu itu melonjak karena semua kegiatan ekonomi berhenti, sehingga tingkat pengangguran tahun 2021 di 6,26%, dan kemudian menurun secara konsisten setiap tahun dari 2022 hingga yang terakhir di 2025, posisi pada bulan kuartal kedua yaitu di 4,76%. Ini
lebih baik dibandingkan tahun lalu, yaitu 4,82%. Dari sisi headcount, jumlahnya adalah 7,3 juta dibandingkan tahun lalu yang 7,2 juta. Untuk tingkat kemiskinan, kita lihat penurunan dari persentase tingkat kemiskinan di bawah 9%, yaitu 8,47%. eh, Cukup signifikan dibandingkan penurunannya dibandingkan tahun sebelumnya yang 9%. Jumlah penduduk miskin dalam hal ini adalah 23,9 juta, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 25,2 juta. Tentu ini adalah perkembangan positif yang harus tetap kita jaga. Demikian juga dengan lapangan kerja yang diciptakan dari pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 3,55 juta menjadi 3,59 juta, yaitu pada tahun 2025. Kita melihat APBN adalah instrumen yang terus-menerus diandalkan oleh semua stakeholder. Daerah tadi sesuai dengan kata pembuka pengawal awal dari Komite 4, Bapak Ketua Komite 4, mengenai harapan-harapan mengenai APBN untuk menjaga pertumbuhan, menciptakan pemerataan, kesejahteraan. Kami dalam hal ini di dalam pembahasan di dalam kabinet dan tentu dengan arahan Bapak Presiden terus menyusun APBN agar terus menjadi instrumen yang sehat dan kredibel. APBN 2026 dalam hal ini ditujukan untuk mendukung tema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi untuk mencapai Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. 8 agenda prioritas yang nanti mungkin Pak Menteri Bappenas juga akan menyampaikan dari mulai ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi serta perdagangan global. APBN langsung memberikan di masing-masing prioritas ini dukungan yang bisa dilihat dari mulai belanja maupun investasi dan juga bahkan insentif perpajakan. Kita lihat agenda prioritas pertama ketahanan pangan, jumlah alokasi APBN 164,4 triliun. Ini bisa antara lain ya tidak seluruhnya untuk 9,62 juta ton subsidi pupuk yang mencapai 46,9 triliun. Cetak sawah 550.000 hektar. Kita alokasikan tahun depan 19,7 triliun rupiah. Dan ini semuanya yang menikmati Pak Ahmad, seperti tadi yang disampaikan Bapak di awal, yang menikmati adalah masyarakat di daerah. Jadi semua daerah tentu saja yang sesuai dengan program-program ini. Jalan usaha tani 103 kilometer, Bulog dalam hal ini untuk menjaga stok beras dan gabah, kita berikan injeksi dana 22,7 triliun rupiah untuk menjaga stok 3 juta ton. Untuk ketahanan energi dengan anggaran 402,4 triliun rupiah, itu dialokasikan sebagian cukup signifikan adalah untuk subsidi dan kompensasi di bidang energi dari mulai listrik dan kemudian juga dari sisi BBM. Jumlahnya 381,3 triliun. Ini untuk menjaga harga tetap stabil dan masyarakat dari sisi affordability. Jadi menjaga stabilitas itu memang dalam hal energi dialokasikan anggaran 381,8 triliun untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kilo. Di bidang energi kami menggunakan dukungan APBN dari sisi insentif perpajakan mencapai 16,7 triliun terutama untuk bidang-bidang renewable energy atau dari energi. Termasuk pengembangan energi baru terbarukan di mana alokasinya dalam bentuk belanja investasi 37,5 triliun rupiah.
Untuk program listrik desa, sesuai yang disampaikan Menteri ESDM, banyak dari desa-desa yang belum mendapatkan akses, kita alokasikan 5 triliun rupiah. Program prioritas ketiga adalah makan bergizi gratis. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya 335 triliun rupiah. Untuk 71,9 juta siswa, penerima totalnya adalah 82,9 juta. Yang untuk siswa saja 71,9 juta. Untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui 2,9 juta. Dan untuk anak-anak balita yang belum sekolah atau di PAUD adalah 8,1 juta anak-anak. Oleh karena itu, dari makanan bergizi gratis 335 triliun, yang penerimanya adalah siswa, kita masukkan sebagai belanja fungsi pendidikan, yaitu 223,6. Ini juga sekali lagi adalah membantu anak-anak di seluruh daerah di Indonesia. Untuk fungsi kesehatan, terutama ibu hamil menyusui di dalam rangka menambah gizi, menghindarkan stunting, kita masukkan 24,7 triliun, belum masuk ke anggaran, masih di MBG. Dan untuk fungsi ekonomi adalah 19,7. Untuk anggaran pendidikan, terlalu cepat slide-nya, mohon balik, adalah sebesar 757,8 triliun. Ini 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Belanja 757,8 triliun adalah penerimanya seluruh murid-murid dari mulai SD, SMP, bahkan PAUD sampai dengan mahasiswa dan bahkan pasca sarjana. Dan juga penerima manfaat dari anggaran pendidikan dari mulai guru hingga dosen dan tenaga pendidik yang lain. Penerima manfaat anggaran pendidikan juga adalah infrastruktur pendidikan dari mulai kelas, bangunan, laboratorium, kampus, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini 253,4 dari anggaran 757,8 adalah disalurkan melalui transfer ke daerah, yaitu untuk tunjangan guru-guru, baik sekolah negeri dan juga sekolah swasta yang sudah bersertifikat. Kemudian biaya operasi sekolah, biaya operasi untuk pendidikan usia dini atau PAUD. Sedangkan anggaran pendidikan yang disalurkan melalui kementerian lembaga pemerintah pusat yang bukan BGN, yaitu bukan makan bergizi gratis, mencapai 243,9 triliun. Ini dari Kemendikbud, kemudian Kemendik Saintek, hingga Kementerian Sosial yang sekarang ditugaskan membangun dan mengelola sekolah rakyat, namun didukung oleh Kemendikbud juga, Kemendikdasmen maksud saya. Anggaran pendidikan yang masuk di dalam program MBK untuk 71,9 juta siswa, itu hilang jutanya ya nanti, adalah sebesar 223,6 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk dana abadi below the line adalah untuk LPDP serta untuk biaya dana abadi riset serta bantuan dana abadi kepada perguruan tinggi berbadan hukum, dalam hal ini mencapai 37 triliun rupiah. Prioritas Bapak Presiden yang kelima di bidang kesehatan. Alokasinya 244 triliun rupiah. Dana sebesar 244 triliun adalah penerimanya para masyarakat atau dari sisi demand dalam bentuk mereka mendapatkan akses kesehatan tanpa membayar iuran, yaitu 96,8 juta jiwa
di dalam penduduk Indonesia yang mendapatkan alokasi pelayanan kesehatan melalui BPJS tanpa membayar iuran. Dan pemerintah pun masih memberikan tambahan subsidi bagi peserta yang sudah membayar iuran namun tidak bisa penuh, yaitu mereka yang masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah, yaitu 49,6 juta jiwa. Ini 69 triliun rupiah untuk masyarakat yang sama sekali tidak mampu dan tidak membayar, dan yang membayar namun tidak penuh, yaitu para pekerja bukan penerima upah. Ini termasuk seluruh para pekerja informal atau kerja yang memang tidak mendapatkan upah secara tetap. Di dalam anggaran kesehatan 2,7 triliun adalah untuk revitalisasi rumah sakit, dan ini semuanya biasanya adalah rumah sakit di daerah. Jadi lagi-lagi walaupun anggarannya kelihatannya di kementerian, tapi yang mendapatkan manfaat adalah daerah. Sama seperti tadi, 69 triliun ini adalah penduduk di seluruh daerah di Indonesia. Dan untuk penurunan stunting serta tuberkulosis. Cek kesehatan kesehatan gratis ditargetkan 130,3 juta peserta dengan anggaran 2,6 triliun. Ini juga sekali lagi adalah masyarakat di seluruh daerah. Serta bantuan gizi balita dan ibu hamil untuk 7,4 juta dengan anggaran 24,7 triliun. Jadi kalau tadi sesuai dengan kata pembuka dari Ketua Komite 4 agar APBN bermanfaat bagi seluruh masyarakat di daerah, ini seluruh program prioritas walaupun ini adalah nasional, tapi yang menikmati adalah seluruh masyarakat di daerah. Demikian juga dengan prioritas yang keenam, yaitu pembangunan desa koperasi dan UMKM. Ada 181,8 triliun yang menonjol dan diluncurkan oleh Bapak Presiden sendiri, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Ada 80.000 unit di masing-masing desa, itu bahkan kelurahan pun juga masuk. Dana desa 60 triliun, dan untuk mendukung koperasi desa ini 83 triliun anggaran atau dana pemerintah diletakkan di Bank Himbara. Jadi kalau melihat dana desanya 60 triliun dibandingkan tahun lalu barangkali turun, tapi kalau ditambahkan dengan untuk koperasi desa Merah Putih naiknya lebih dari 50% karena lebih dari 83 triliun kita masukkan, lebih dari 100% maksud saya kenaikan, karena tahun lalu dana desa adalah 70 triliun. Jadi kalau ditambahkan 83 jadi naik. Ini adalah sesuatu yang kami sampaikan. Kalau dilihat dari nomenklatur programnya, seolah-olah program nasional prioritas. Namun ini adalah tempatnya di daerah, bahkan di desa, kelurahan, dan juga bahkan langsung ke masyarakat. Untuk agenda yang ketujuh, prioritas nasional, yaitu perkuatan pertahanan semesta. Anggaran pertahanan 185,2 dari mulai untuk modernisasi alutsista hingga pengembangan industri ketahanan di dalam negeri. Juga alokasi untuk Polri, BIN, BNN di dalam menjaga ketertiban keamanan mengalami peningkatan 179,4 triliun totalnya anggaran yang dialokasikan. Itu dari mulai menjaga ketertiban, keamanan, dan pencegahan terorisme serta kejahatan. Untuk bidang hukum, Kejaksaan HAM Peradilan termasuk gaji hakim yang disampaikan Bapak Presiden, kita mengalokasikan 60,4 triliun. Ibu Bapak sekalian, untuk prioritas program yang kedelapan yaitu akselerasi investasi dan perdagangan, lebih banyak anggaran atau dana investasi itu dilakukan oleh Danantara.
Namun APBN bersama Danantara banyak bekerja bersama seperti untuk industri hilirisasi, kita mendukung dari mulai insentif perpajakan, transisi energi, tadi kita pun ada investasi langsung untuk renewable energy, untuk pertanian kelautan, kita memberikan alokasi anggaran seperti pembangunan desa nelayan, Eh, dan untuk program 3 juta rumah, dalam hal ini 770.000 unit rumah akan mendapatkan manfaat langsung dari APBN, dari mulai dalam bentuk pembiayaan FLPP dan pemberian bantuan BSPS dan PPN yang ditanggung pemerintah agar sektor konstruksi perumahan bisa meningkat, termasuk akses kredit usaha rakyat bagi kontraktor skala menengah kecil. Jadi dukungan APBN kepada perumahan itu all out dari sisi penerima atau masyarakatnya yang membeli, yang disubsidi, dari mulai pembiayaannya dengan biaya yang murah, dengan kami memberikan anggaran ke FLPP maupun ke PT SMF untuk mendapatkan blending finance yang murah, hingga pemberian bantuan langsung, grant, dan bahkan menggunakan insentif perpajakan seperti PPN yang ditanggung pemerintah dan bahkan kredit usaha rakyat dengan bunga murah kepada kontraktornya yang size-nya menengah kecil. Jadi ini adalah all out dari seluruh ekosistem perumahan. Kami juga bersama Danantara terus mendukung dari sisi investasi ketahanan air dan dari sisi pengelolaan sampah, yang ini juga sangat penting. Mungkin yang 15 ini saya cepat saja. APBN memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat, terutama bagi segmen masyarakat kita yang tidak mampu. Ini yang disebut pemihakan atau yang disebut perekonomian disusun atas azas kekeluargaan. Kalau bagian dari keluarga kita yaitu bangsa Indonesia yang belum mampu, mereka mendapatkan intervensi dari APBN secara langsung, dari mulai ibu hamil agar supaya kehamilannya selamat, mendapatkan gizi yang baik, sampai anaknya yang lahir pada usia dini sebelum 5 tahun usia sekolah, dan kemudian anak-anaknya usia sekolah dari mulai mendapatkan PKH untuk anak-anak usia sekolah termasuk bantuan sekolah dan makan bergizi gratis, sekolah rakyat bahkan sekarang langsung mengambil agar anak-anak yang miskin bisa mendapatkan kesempatan sekolah yang baik, gizi yang baik. Hingga kartu Indonesia Pintar, yaitu beasiswa untuk anak tidak mampu, kartu Indonesia Kuliah, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi kur, subsidi bantuan perumahan, subsidi iuran JKN, itu semuanya untuk usia produktif. Dan untuk lansia di atas 60 tahun ada program PKH khusus untuk lansia dan atensi untuk pemakaman lansia, termasuk juga gizi untuk lansia. Ini semuanya dianggarkan 508 triliun rupiah agar kita punya apa yang disebut jaring pengaman sosial. Masyarakat yang tidak mampu dibantu, masyarakat yang mampu dalam hal ini dia memberikan bantuan bersama-sama dengan pemerintah. Ibu Bapak sekalian, APBN bekerja secara keras karena ini adalah instrumen yang seperti saya sampaikan di awal diharapkan, diandalkan, dibutuhkan oleh semua pihak. Sehingga memang kami harus terus melihat kebutuhan seluruh segmen masyarakat. Namun APBN sumber dananya juga bukannya tidak terbatas, namun terbatas. Sehingga memang harus ada prioritas dan juga sesuai dengan yang sudah menjadi program nasional yang ditetapkan oleh presiden terpilih yang mendapatkan mandat dari rakyat.
Jadi kami terus menjaga agar APBN itu bermanfaat, bekerja keras namun tetap sehat dan kredibel dengan fokus untuk meningkatkan belanja sesuai prioritas dan tetap efisien, produktif, dan sinergis antar kementerian dan lembaga, antara pusat dengan daerah, dan juga antar sektor. Kemudian yang kedua, dari sisi pendapatan negara, karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru. Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan, kita menaikkan pajak. Padahal pajaknya tetap sama, tapi enforcement dan dari sisi compliance, kepatuhan akan dirapikan, ditingkatkan. Sehingga memang bagi mereka yang mampu dan berkewajiban membayar pajak, tetap membayar pajak dengan mudah dan patuh, sementara yang tidak mampu dan yang masih lemah dibantu secara maksimal. Tadi seperti UMKM, ini juga banyak yang muncul pertanyaan, kebijakan kita UMKM sampai 500 juta omsetnya tidak ada pajak PPh-nya. Jadi mereka nggak membayar pajak. Kalau omsetnya di atas 500 juta hingga 4,8 miliar, pajak final 0,5%. Itu adalah kebijakan pemihakan kepada UMKM. Karena kalau pajak PPh badan adalah angkanya di 22%. Ini menggambarkan bahwa pendapatan negara tetap dijaga baik, namun pemihakan gotong royong kepada terutama kelompok yang lemah tetap akan diberikan. PPN untuk bidang-bidang kesehatan, pendidikan juga tidak dipungut. Juga untuk masyarakat yang pendapatannya di bawah 60 juta rupiah tidak dipungut pajak. Ini semuanya adalah azas gotong royong, namun kita tetap menjaga tata kelola. Sedangkan bagian ketiga, pembiayaan yang inovatif dan sustainable, artinya tadi defisit kita ukur agar tetap bisa mendukung, menstimulasi, memberikan ekspansi pada ekonomi, agar ekonomi kita tetap bisa berjalan bagus, menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, namun dari sisi utang dan pembiayaan tetap aman dan sustainable.